Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat saat ini, malam ini, di mana kami masih dapat berkumpul, walau melalui aplikasi Zoom, namun kami percaya secara hidup kami masing-masing, dimanapun kami berada, Engkau mempersatukan kami dalam roh dan kebenaran-Mu. Terpuji Engkau, layakkan hamba yang menyiapkan firman Tuhan, biar kami setiap pribadi yang ada bukan hanya cakap sebagai pendengar saja, tapi Engkau bentuk kami juga dapat menjadi cakap sebagai pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Ini hari yang pertama kita mulai kembali komsel kita pada saat ini dan merupakan suatu sukacita di mana kita dapat berkumpul kembali di tahun yang baru, di tahun 2022. Tema kita pada hari ini adalah yang diberikan kepada saya, yaitu New Year, New Hope. Tahun baru, harapan baru. Yang saya ambil dan saya berikan judul saat ini adalah pengharapan di dalam Tuhan, dengan nats firman Tuhan terambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mendengarkan kata pengharapan, biasanya kita mengidentikan kata itu dengan sesuatu hal yang ingin kita harapkan terjadi. Karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan itu pun merupakan artinya sesuatu yang kita harap terjadi melalui kata dasar harap. Nah, biasanya ini kebanyakan kita mengidentikan kata ini, kita pakai kata ini dengan saat-saat pada saat kita mengalami permasalahan. Biasanya kita menggunakan kata pengharapan ini pada saat musim-musim kehidupan kita sulit. Apakah itu sedang kita mengalami keputusasaan karena terjadi permasalahan, ataupun mungkin pada saat ada hari-hari, saat-saat momen-momen di mana kita berjuang untuk menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah semua kekhawatiran, atau pada saat sakit penyakit yang sedang kita derita. Saat-saat itulah kita harapkan pengharapan ini terjadi dan kita harapkan terjadi dalam kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar Bapak Ibu sekalian, tahun 2022 yang beberapa saat sudah kita lewati, hari ini tanggal 21 berarti 21 hari telah kita lewati. Saya percaya dan saya yakin kita mengimani tahun 2022 akan kita lewati dengan baik. Bahkan kita berharap tahun 2022 ini semua berjalan dengan mulus. Namun, mungkin tahun 2022 pun kita nggak tahu ke depan apakah akan kita alami hal-hal yang tidak mengenakan, atau seperti yang apa kita imani tahun 2022 itu terjadi. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita semua sepakat kalau kita berkata bahwasannya tahun 2022 dapat kita lewati karena kita memiliki pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Namun, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, ini sangat sulit. Mungkin maksud saya, terkadang kita sulit menimbulkan atau membangkitkan pengharapan pada saat kita sedang mengalami permasalahan-permasalahan.
Terkadang kita cenderung hanya berfokus kepada permasalahan saja. Terkadang kita tenggelam hanya kepada permasalahan saja. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi di Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan tadi bilang, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Pengharapan anak-anak Tuhan akan kasih setia Tuhan, akan kasih setianya. Berdasarkan, kalau saya lihat dalam bahasa Ibrani-nya ini, kasih setianya itu dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya kesed, yang bisa berarti pertolongan, bisa berarti kasih setianya Tuhan. Jadi dengan kata lain di Mazmur 147 ayat 11 ini, melalui firman ini dikatakan bahwasanya Tuhan itu senang kepada orang-orang yang berharap akan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Pada saat kapan? Pada saat kita sedang mengalami permasalahan-permasalahan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, terkadang pada saat permasalahan terjadi, sangat sulit bagi kita untuk menimbulkan pengharapan itu, karena terkadang kecenderungan kita tenggelam dalam permasalahan. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa membangun, bisa mengoptimalkan, bisa membangkitkan harapan kita kepada Tuhan di tengah permasalahan-permasalahan? Ada 3 langkah yang saya ingin sampaikan di sini. Bagaimana pada saat kita mengalami permasalahan-permasalahan, kita bisa bangkitkan pengharapan itu di tengah permasalahan. Cara yang pertama adalah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyadari siapa kita bagi Tuhan. Ini kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-16. Langkah pertama agar bisa kita membangkitkan pengharapan di tengah permasalahan, yang pertama yaitu menyadari siapa kita bagi Tuhan. Ini kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian pada saat malam hari ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini menarik, di sini dibilang bahwasanya kita adalah anak-anak Allah. Begitu kita mendengar anak-anak, kata anak-anak, berarti secara biologis anak-anak berarti memiliki bapa. Siapa bapa kita? Bapa kita adalah Allah, adalah Tuhan. Pada saat kita menyadari siapa kita baginya, kita menyadari kita adalah anaknya, dan Yesus Kristus Tuhan itu adalah Bapa kita, maka saya percaya akan timbul pengharapan di tengah permasalahan, karena Bapa kita adalah Tuhan, Allah Khalik langit bumi beserta dengan isinya, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Tinggi berarti di sini posisinya di atas, maha tinggi di atas permasalahan, di atas sakit penyakit, di atas keputusasaan, di atas segala sesuatu hal-hal sulit yang terjadi di tahun yang akan atau mungkin terjadi di tahun 2022. Kita adalah anak-anak Tuhan yang maha kuasa. Kuasanya mengatasi, kuasanya di atas segala hal negatif, hal-hal yang membuat kita menjadi down apabila itu terjadi di tahun 2022. Itulah langkah pertama agar kita bisa membangkitkan, menimbulkan pengharapan atau membangun pengharapan di tengah permasalahan apabila terjadi di tahun 2020. Langkah pertama yang tadi saya katakan, menyadari siapa kita bagi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangkitkan dan menimbulkan harapan di tengah permasalahan itu, miliki waktu bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua, miliki waktu bersama dengan Tuhan. Ini bisa kita baca di dalam Matius 26 ayat 39 sampai dengan 42. Matius pasalnya yang ke-26 ayat 39 sampai dengan 42. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat yang ke-42.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Di sini adalah suatu kisah yang menceritakan pada saat Tuhan Yesus Kristus akan ditangkap untuk disalibkan. Namun pada saat ada permasalahan, di sini Tuhan diceritakan, dicatat di sini bahwasanya dia berdoa. Karena pada saat dia berdoa, dia menerima harapan, dia ada pengharapan, dia mengerti maksud Allah dengan apa yang terjadi dalam kehidupan. Pada saat kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan, menyatakan maksud dan tujuan perihal hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti di sini Tuhan Yesus mencontohkan sendiri. Pada saat dia mengalami permasalahan, dia pun datang untuk berdoa kepada Bapanya. Demikian juga dicatat di sini saya catat di dalam Yakobus 5 ayat 13. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yakobus 5 ayat 13. Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua itu adalah tampak oleh terang. Di sini dinyatakan bahwasanya melalui doa itu akan dinyatakan segala sesuatu maksud dan tujuan daripada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah langkah yang kedua, bagaimana bisa kita membangkitkan atau menimbulkan pengharapan pada saat di tengah permasalahan. Memiliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, agar bisa terbangkitkan pengharapan itu di tengah permasalahan, adalah miliki komunitas yang benar. Miliki komunitas yang benar. Ini bisa kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-2b sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-2b sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagi sekalian kita semua. Ayat yang ke-2b. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di sini dibilang ayat 2b, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan. Saudara-saudariku yang terkasih, ayat yang lain juga dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14, di mana di gereja mula-mula umat-umat Tuhan saling berkumpul, saling bersatu. Selain juga berdoa, mereka saling sharing, saling berbagi. Ada komunitas, ada kesatuan, ada kekompakan, ada kelihatan di situ saudara-saudariku yang terkasih. Ada dukungan satu dengan yang lain. Mereka membangun komunitas. Karena pada saat kita memiliki komunitas, kita bisa membagikan, kita bisa men-sharingkan, memberitahukan, menceritakan permasalahan kita dengan sesama anak-anak Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita menemukan, memiliki komunitas yang benar, di mana orang-orang benar ada di dalamnya, pada saat itulah teman-teman seiman kita, orang-orang yang satu komunitas pada kita pasti akan memberikan pengharapan-pengharapan atau akan memberikan masukan-masukan, akan memberikan doa-doa kepada kita, mendukung setiap permasalahan kita, apa yang harus kita lakukan, akan memberikan nasihat, akan memberikan petunjuk jalan keluar bagi kita. Karena pada saat kita berkomunitas, kita, saya yakin dan percaya, sesama kita, anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, akan menyatakan kasihnya satu dengan yang lainnya bersama-sama kita sekalian. Itu adalah langkah yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih. Agar pengharapan itu ada, agar ada pengharapan itu timbul pada saat ada permasalahan, pada saat kita berada dalam setiap permasalahan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana kita melewati tahun 2020, tahun 2021, saya percaya di antara kita, masing-masing kita,
saya sadar bahwasanya mungkin ada menjalani hal-hal yang tidak mengenakan, mungkin menjalani hal-hal yang membuat kita struggle, membuat kita berjuang dalam menjalani hari lepas hari untuk menyelesaikan tahun demi tahun di tahun tersebut. Apalagi di tahun 2021, di mana COVID pada bulan Juni itu sedang besar-besarnya, melonjak-melonjaknya. Mungkin saya di bulan itu, di tahun 2021 pun, pada hari-hari ke-6, ke-7 itu mengalami saat-saat yang down. Saya berpikir, apakah saya mampu melewati tahun 2021? Karena kalau saya lihat, kebetulan pada saat itu saya bawa HP. Salahnya saya bawa HP, jadi saya melihat info-info yang menakutkan. Kalau saya nggak bawa HP, mungkin saya bisa fokus terus kepada Tuhan. Tapi karena saya bawa HP, lihat di grup teman-teman SMA, ada yang ini yang meninggal, ada yang ini kena ini meninggal. Aduh, saya jadi down. Tapi melalui firman Tuhan yang saya bagikan tadi, bahwasanya 3 hal agar bangkit pengharapan itu pada saat kita menghadapi permasalahan. Yang pertama adalah menyadari siapa kita bagi Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kalau Bapa di bumi tahu melakukan yang terbaik, apalagi kita punya Bapa yang di sorga. Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa pasti tahu melakukan yang terbaik untuk setiap permasalahan kita. Poin yang kedua adalah memiliki waktu khusus bagi Tuhan. Dan poin yang ketiga, miliki komunitas yang benar. Saya percaya Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harapan yang dibangun di atas apapun selain daripada Tuhan akan mengecewakan. Tidak peduli seberapa baik, seberapa kuat harapan yang dibangun itu, apabila bukan dibangun atas Tuhan, harapan tersebut akan mengecewakan. Nah, melalui firman Tuhan, di akhir firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bangun harapan kita dengan melakukan 3 hal tadi. Saya percaya apabila kita melakukan 3 poin tersebut, tahun 2022, apapun yang akan terjadi, baik itu senang ataupun kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, saya percaya kita dapat dan mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan, semoga kita bukan hanya cakap sebagai pendengar, tapi juga cakap sebagai pelaku firman Tuhan. Kita berdoa.